Ya, hope. Itu satu kata yang Tuhan taruh terus dalam hati saya. Pengharapan, katakan pengharapan. Banyak orang putus harapan hari-hari ini. Tidak mudah untuk kita konsisten punya harapan. Siapa yang ngomong gini? Pastor Irwan, aku ini jago, aku selalu bisa berharap sama Tuhan. Angkat tangan. Wah, Pastor Irwan turun, Anda yang khotbah. Kita semuanya ini adalah manusia yang sangat rentan. Kita tidak bisa konsisten untuk selalu berharap, betul? Makanya Alkitab berkata seperti ini. Amsal 13 ayat 12a. Apa yang dimaksud dengan orang-orang yang sudah kehilangan harapan? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Harapan yang tertunda apa? Menyedihkan hati. Alkitab pun berkata harapan yang tertunda, yang tidak tergenapi. Itu sangat memilukan hati. Bahkan bahasa Inggrisnya dikatakan hope deferred makes the heart sick. Arti kata divert dalam bahasa Ibrani adalah masyak. Katakan masyak. Kurang. Kita dengan yakin katakan masyak. Luar biasa. Masyak artinya adalah to put aside or delay. Masyak artinya adalah frustration, frustrating. Harapan yang tidak terpenuhi itu membuat orang frustasi. Orang yang gemuk menjadi kurus. Yang mau kurus katakan amin. Yang mau gemuk katakan amin 2 kali. Oh udah. To put aside. Orang-orang yang tidak bisa berharap lagi itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang kehilangan, seakan-akan kehilangan masa depannya. Tahun 1960 ada psikolog yang mengadakan sebuah penelitian. Yaitu 2 anjing yang sangat cerdik dipilih IQ-nya. Yang sangat tinggi, anjing-anjing yang terlatih ditaruh di 2 kandang yang berbeda. Kandang A dan kandang B. Dan kedua-duanya dialiri oleh aliran listrik yang tidak mematikan. Tapi aliran listrik yang mengganggu kedua anjing tersebut. Tapi di kandang A disembunyikanlah sebuah tombol. Sehingga ketika anjing ini merasakan aliran listrik, dia bisa cari, ya, dia bisa menghentikan itu. Di kandang B anjing yang pintar juga, anjing kedua ditaruh di kandang yang berbeda tetapi tidak disertai dengan tombol untuk bisa mematikan aliran listrik tersebut. Lalu keduanya sudah di kandang, dinyalakanlah aliran listrik yang tidak enak buat kedua anjing. Kedua-duanya di kandang yang berbeda mencari apa yang dia bisa lakukan untuk dia escape, untuk dia keluar dari kandang. Untuk dia lari, untuk dia cari harapan untuk tidak ada di kandang itu yang mengganggu badannya. Dan di kandang A anjing itu muter lalu ketemu switcher, ketemu tombol, dia colok pakai hidungnya, set. Gitu, ayo semua katakan sama-sama, set. Lalu berhentilah aliran listrik tersebut. Di kandang B anjing itu terus muter, dia berharap untuk dia bisa keluar dari tekanan itu. Tapi dia tidak menemukan apa-apa sehingga dia akhirnya lemas dan terdiam. Lalu si peneliti ini, psikolog ini, taruh kedua anjing itu di kandang yang besar, dikeluarkanlah dari 2 kandang kecil, ditaruh di kandang yang besar, kandang yang sama, mereka punya harapan yang sama, mereka punya kesempatan yang sama. Diputerlah sekali lagi aliran listrik itu yang lebih kuat, tetapi tombolnya juga ditaruh di sana. Tahu enggak, anjing dari kandang A yang menemukan harapan untuk bisa keluar dari sana, dia terus aktif mencari di kandang yang baru, dia lari-lari, dia tahu ada harapan. Tetapi anjing yang berasal dari kandang B yang tidak menemukan tombol itu di kandang sebelumnya, ternyata sudah menjadi sebuah mindset, menjadi sebuah ukuran dan iman buat dia. Dia learn hopelessness. Apa itu artinya? Dia menyerah dengan keadaan. Dia tidak even berdiri di tengah aliran listrik itu, dia hanya terdiam, bukan berserah tapi dia menyerah kepada kehidupan ini. Bayangkan hewan yang cuman punya tubuh dan jiwa saja mengerti apa itu artinya harapan. Dan ngerti yang namanya tidak punya harapan. Apalagi manusia yang punya tubuh, jiwa dan apa? Roh. Kita ini makhluk roh loh. Makanya kenapa kita ini gak akan mati. Sekalipun tubuh ini suatu hari akan meninggal, tapi roh kita hidup. Makanya jangan heran beberapa waktu lalu ketika saya baca dan bahkan melihat artikel di Instagram. Ada satu anak yang harusnya masa depannya indah. Dia punya pacar, padahal dia punya kerjaan.
yang bagus, dia diputus pacarnya, tahu nggak? Dia pergi ke rumah pacarnya, di depan rumah pacarnya, dia siram dirinya pakai minyak gas, lalu dia bakar dirinya hidup-hidup. Kenapa dia lakukan itu? Karena di luar Kristus tidak ada harapan. Halo? Tapi bagi Anda yang di dalam Kristus, siapa yang mengalami krisis hari ini? Semua orang punya yang namanya krisis. Tetapi Alkitab berkata, dengar baik, di tahun ini, New Life Church, di saat engkau tidak punya harapan, seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh Danar dan New Life Worship, di saat aku tak berdaya, tangan-Mu Tuhan. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, Amsal 23 ayat 18, 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Yesus dikatakan harapanmu tidak akan hilang. Ketika saya mengajar kitab Yunus beberapa bulan lalu, saya katakan, when you are waiting, God is still working. Ketika Anda menunggu, Tuhan tetap bekerja. Poin ini yang akan saya bahas minggu depan. Hari ini kita belajar tentang 3 hal kebenaran tentang pengharapan dari Tuhan. 3 truths about God's hope. Tapi saya cuma bahas 2 saja, lalu 1 atau 2 poinnya saya akan lanjutkan minggu depan. Siapa yang mau datang minggu depan, angkat tangan. Ya, katakan kanan kiri. Jangan cuma separuh, katakan. Ya, dapat yang full, katakan. Dapat yang full. Makanya Indonesian Idol ini minggu depan datang lagi dari Malang. Haleluya, yang setuju tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kebenaran yang pertama, hope has a name. Pengharapan adalah seorang pribadi. Alkitab juga berkata, grace is a person. Kasih karunia adalah seorang pribadi. Dan pribadi itu namanya siapa? Yesus, Yeshua. 1 Timotius 1 ayat 1. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan dasar pengharapan kita. Dan siapa? Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. This letter is from Paul, an apostle of Christ Jesus, appointed by the command of God our Savior, and Christ Jesus who gives us hope. Belajar yang pertama, Yesus adalah dasar pengharapan kita. Jesus is our hope. Dialah dasar segala sesuatu. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Di tengah-tengah tantangan penginjilan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah badai. Paulus mengingatkan, only Christ, hanya Yesus. Anda tidak perlu Yesus plus perbuatanmu, Yesus plus imanmu. Bahkan imanmu saja ada di dalam Yesus. Ketika engkau memandang Yesus, engkau akan berjalan di atas air. Ketika engkau memandang Yesus, engkau akan tahu bahwa Laut Merah itu akan terbelah menjadi 2 di depan matamu. Ketika engkau bersama dengan Yesus di gua sekalipun, engkau akan mendapatkan makanan, yaitu burung gagak pun akan dipakai Tuhan untuk mengirimkan makanan kepadamu. Di tahun Connect ini, Tuhan akan mengkonekkan Anda dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat. Dan Anda akan menjadi alat dan saluran berkat yang tepat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan, come on. Jesus is our hope. Yang kedua, Titus 2 ayat 13 kita baca sama-sama bahasa Indonesia dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dengan menantikan apa? Penggenapan pengharapan kita. Ayo semua bisa baca bahasa Indonesia kan? 1, 2, 3. Pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bahkan Paulus juga menuliskan kepada Titus ini, di dalam Kristus ada yang namanya blessed hope, pengharapan yang diberkati. Jadi kalau Anda tahu, Anda berharap dengan benar, itu adalah ketika Anda berharap hanya kepada Yesus. Pengharapan yang diberkati, blessed hope, katakan blessed hope. Kurang keras, katakan blessed hope. Anda berharap kepada apa saat ini? Anda berharap kepada bursa saham? Anda berharap kepada materi? Anda tahu di Los Angeles terjadi kebakaran yang luar biasa dan luasnya itu sudah seluas kota Surabaya. Banyak
artis-artis yang sudah gigit jari, ya. Gigit jari. Karena tahu, miliaran dolar cash. Salah satunya adalah Ben Affleck. Ben Affleck itu yang main Batman itu loh. Udah main Batman jadi kelelawar sampai mengkeh-mengkeh, tahu ya. Duitnya hilang jutaan dolar. Semua mobil mewah terbakar, rumah rata tanah. Kita tidak bisa berharap kepada dunia. Kita tidak bisa berharap sorry kepada hamba Tuhan, tidak bisa. Tapi ketika kita berharap pada Kristus, harapan kita tidak pernah akan dikecewakan. Karena dia merasakan apa yang kau rasakan hari ini. Kau mungkin perlu mengampuni hari ini. Gampang, Pastor Iron mungkin ngomong, ya udah ampuni aja. Tapi kenyataannya susah loh mengampuni itu. Tanya kanan kiri, susah nggak ngampuni? Yang muda-muda ngomong gini, kamu sudah mengampuni mantanmu belum? Tapi ketika susah mengampuni justru Anda perlu Tuhan. Di tempat ini sore hari ini, saya dengar suara Tuhan barusan jelas sekali. Ada orang yang masih menyimpan kepahitan. Padahal orangnya yang engkau pahiti itu sudah meninggal. Kalau engkau pahit, Yesus merasakan pahit dan getirnya, sakitnya di atas kayu salib karena roh Allah diangkat daripadanya. Saya cuma bisa bilang kepada Anda, kalau Anda dikhianati, Yesus pernah dikhianati. Kalau Anda ditipu oleh rekan kerjamu, Yesus pernah ditipu. Dan berita baiknya adalah ketika kau memandang kepada Yesus, ada kekuatan yang baru. Seperti yang dinyanyikan Danar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi letih, berjalan tidak akan menjadi lesu. Orang yang punya pengharapan memang gak selalu berlari, tapi minimal berjalan. Katakan kanan kirimu, minimal kamu berjalan. Terus tunjuk lagi, katakan gini, jadi kamu orang mandek dalam hidup ini. Ayo katakan, gak pernah mampet. Tahu mampet? Kalau mau keluar dari belakang mampet itu gak bisa keluar, itu gak enak. Jadi kalau sekarang ada yang gak enak, biarkan keluar. Jangan kentut di tempat ini ya. Saya tengking dalam nama Yesus. Tapi kalau saat ini hatimu mampet karena kepahitan, hidupmu mampet dan tersumbat karena masa lalumu, biarkan Roh Kudus menggelontornya keluar. Karena berkat Tuhan bisa tercurah kepada orang-orang yang mengampuni, kepada orang-orang yang punya harapan, kepada orang-orang yang berkata, aku mau ambil tindakan untuk mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Dengar baik, ini pesan buat Anda. Kalau kita bisa mengasihi kepada orang yang baik sama kita, dunia yang tidak kenal Kristus bisa melakukannya. Tapi kalau kita bisa mengasihi orang yang kita kira tidak layak, itu baru kuasa Tuhan. Siapa perlu kuasa Tuhan? Angkat tangan. Siapa perlu untuk mendekat kepada Tuhan? Kita belajar tentang pengharapan yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang ketiga, living hope. Artinya Yesus adalah pengharapan kita yang hidup. Next slide berkata seperti ini. Kita belajar bahwa Yesus adalah our hope, dasar pengharapan kita. Yang kedua, Jesus is our blessed hope, pengharapan yang diberkati. Yang ketiga, Jesus is our living hope, pengharapan yang hidup. Ayo kita belajar pakai bahasa Inggrisnya. Kita katakan our hope, blessed hope, living hope. 1, 2, 3, katakan apa? Our hope, blessed hope, living hope. Sehingga konklusinya adalah seperti ini. Kita baca sama-sama. Bukan hope, bukan ya. Hope. Ayo semua lihat ke atas. Setiap pagi kalau kita lihat ke atas, artinya gini. Kalau kita lihat ke depan, koran, berita tidak baik. Kita lihat kanan, Instagram, kita lihat gosip. Kiri, infotainment, silet. Belakang, mertua. Ada yang benci sama mertua. Kanan, kiri, depan, belakang gak enak. Kalau semua di sekelilingmu gak enak, angkat tanganmu lihat ke atas. Oh, ada wajah Tuhan. Ayo, semua lihat ke atas. Di atas segala masalah katakan, Yesus terlebih. Amin. Setiap hari katakan, Yesus yes, inilah harapan yang benar. Katakan di dalamku, di dalamku. Amin. Di dalamku.
Sama-sama katakan, Yesus terlebih. Amin. Angkat tanganmu, katakan, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Tunjuk kanan kiri, katakan, di dalammu juga. Di dalammu ada kekuatan yang baru selama-lamanya. Yang setuju tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Yesus Kristus. Tuhan, ketahuilah ketika tadi nyanyi lagu ini, Tuhan katakan ada keluargamu yang belum diselamatkan. Tahun ini adalah tahun connect. Katakan connect. Bukan cornet ya, connect. Kita mau terhubung, katakan terhubung. Banyak jiwa yang belum diselamatkan. Kenapa kita harus bersaing gereja A dan gereja B, gereja C? No, ada berapa juta orang di Surabaya yang belum diselamatkan. Ada berapa juta orang yang mereka menjerit, mereka butuh pengharapan. New Life Church, ayo tahun ini kita menjangkau jiwa lebih banyak lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju sekali lagi katakan, pakai aku Tuhan. Ayo katakan, pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan, haleluya. Konklusinya tadi sudah kita baca, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, pengharapan yang berlandaskan Kristus adalah pengharapan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang akan terus menghidupkan. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat, Anda boleh catat, Anda boleh renungkan di live group sepanjang minggu ini. Dan yang kedua, Anda tahu, yang pertama tadi kita belajar, hope has a name. Pengharapan adalah seorang pribadi. Yang kedua, name has meaning. Semua nama punya arti. Saya dulu ketika belum berjumpa dengan Tuhan, saya ingin cari apa arti namaku. Siapa yang pernah minder? Jujur, Pastor Irwan pernah minder loh. Bahkan kadang-kadang sebelum khotbah aja perasaan minder bisa keluar gitu ya. Pastor Irwan merasa tidak layak berkhotbah. Kadang siapa yang pernah merasa gitu? Itu wajar. Oh semua hebat ya, tidak angkat tangan, tidak pernah minder semua ya. Semua jadi pendeta khotbah semua di sini ya. Kita semua pernah minder? Halo? Semua nama punya arti. Christian, Christ yang diurapi. Wah. Pastor Karsten, apa namanya? Arti namanya? Pastor Karsten, apa? Sama dengan Christian yang diurapi. Wah keren ya, tepuk tangan dong. Pastor-pastor kita luar biasa. Danar, apa artinya? Hah? Oh batik, danar hadi gulaan yo. Ya. Elwin, apa artinya? Joko. Dulu saya cari terus. Dulu saya orang yang sangat minder. Saya satu hari nanti saksian, mungkin Anda tidak tahu beberapa. Dulu saya SMP, saya pernah mengalami cacat mental, depresi yang berat. Saya cari terus arti nama Irwan itu apa. Dulu saya nggak pede karena teman saya panggil saya bakwan lah, wawan lah, pentol iwa. Sampai suatu hari saya kenal Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa arti namaku Tuhan? Aku search di internet nama Irwan. Dulu mama papa saya bilang, harusnya kamu hampir kita kasih nama Erwin. Mendingan Erwin. Ya kalau di luar negeri orang masih bisa panggil Erwin, keren ya. Atau IRWIN, salah A itu. IRWIN aja keren, Irwan. Nah, ya. Irwan tuh kadang orang keliru manggilnya. Owen, Irwan, Irwan, Air. Aduh. Tapi waktu saya kenal Tuhan, Tuhan tuh suka bercanda loh. Jangan Anda tidak percaya. Siapa yang percaya Tuhan suka bercanda? Tuhan tuh suka menghibur kita. Makanya Allah Roh Kudus itu penghibur. Ada di Mazmur berkata, Tuhan tertawa terbahak-bahak. Ayo tertawa terbahak-bahak itu seperti apa? Melihat apa? Melihat orang-orang di bumi ini loh. Yang kadang-kadang kacau. Bingung terus masalah duit. Bingung terus masalah jodoh. Tuhan bilang itu sipil. Ayo semua bilang sipil. Yang single katakan sipil. Yang sudah menikah katakan, loh yang sudah menikah kok pengen dapat jodoh lagi ini kenapa nih? Ayo. Hah? Setiap nama punya arti. Lalu Tuhan bilang gini, Tuhan bercanda sama saya. Dari sejak kandungan ibumu kamu sudah berharga. Apa arti namaku Tuhan? KKR kemarin saya khotbah tentang Tuhan ingat nama kita semua.
Siapapun kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tuhan bilang gini, nama Irwan itu luar biasa loh. Karena artinya adalah imamat rajani yang menawan. Ya. Oh, amin. Haleluya. Wow, waktu saya bilang itu Tuhan ini bisa-bisa aja. Saya pernah cari arti nama Kartiko gitu ya. Kartiko ternyata artinya adalah bintang. Bukan cuman Indonesian Idol yang bintang ternyata. Jadi Irwan Kartiko artinya adalah imamat rajani yang menawan bintangnya Tuhan. Aku lebih keren daripada John, ayo daripada Tanaka namanya ya toh. Huh? Ayo katakan kanan kiri, kamu keren apa adanya. Terus dibalas lagi, ngomong gini, kamu cantik dari hatimu. Iya. Yang cowok jangan dibilang cantik, cowok harus maskulin. Ayo, yang istri ngomong sama suaminya, kamu ganteng dari Monas. Ya dari Monas, berarti dari deket gak ganteng dong. Ya, oke. Kembali ke firman Tuhan. Nama punya arti. Dan tahu arti nama Yesus? Arti nama Yahweh, Allah yang hidup, Allah Israel, artinya adalah Yeshua saves. Tuhan yang menyelamatkan, God saves. Artinya kalau Anda tidak punya pengharapan, Dia menyelamatkan engkau dengan pengharapannya. Di saat Anda terpuruk, Dia menyelamatkan engkau dengan kekuatannya. God saves. Dan apa yang dimaksud? Apa makna dari nama Yesus yang menyelamatkan ini? Kita baca di Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Anda ngantuk? Yang ngantuk katakan haleluya. Bertobat. Ya, kejebak terus ini ya. Ayat 9, ayat yang ganjil yang wanita, ayat yang genap pria yang baca. Ayo, 1, 2, 3, wanita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Oh kan gitu kan? Masuk suara wanita, itulah sebabnya. Apa makna nama Yesus? Nama di atas segala nama. Ayat 10, ayat yang pria. Bapak-bapak, mana suaramu? 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 kita baca sama-sama semua. 1, 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya sekali tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan, come on. Kurang dahsyat buat Tuhan. Apa makna nama Yesus? Makna nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Name above every name. Ada lagunya yang berkata ya, name above all names. Ingat lagu ini? You are worthy of our praise. Semua yang tahu katakan, my heart will sing. Amen. How great is our God. Yang bisa sama-sama nyanyikan sekali lagi dengan imanmu katakan, name above all names. You are worthy of our praise. Dengan iman katakan, and my heart will sing how great, and my heart will sing how great, and my heart will sing how great. Gak mau kalah sama Danar. Kalau Danar pasti ada is our. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. He is great, He is faithful, He is wonderful. Suatu hari saya diajar Tuhan betapa powerfulnya nama Yesus. Justru ketika anak saya yang kedua lahir, istri saya mengalami yang namanya PPD, postpartum depression. Anak yang pertama lancar-lancar saja, tapi anak yang kedua dia mengalami depresi yang berat. Ini lebih berat dari baby blues. Saya mau katakan bagi Anda yang hamil, saya
Berdoa yang menghamili suamimu ya, bukan suami orang lain, oke. Ya. Buat semua yang hamil punya anak, Anda perlu pertolongan. Carilah para pastor di tempat ini. Carilah gembala-gembala life group. Jangan ada depresi, Anda malu untuk ngomong. Saya masih ingat dulu Pastor Felicia yang membantu, mendoakan, hampir setiap hari datang ke rumah saya. Tapi istri saya tidak berkunjung sembuh ketika saya pun mendoakan, para gembala mendoakan. Dia depresi dan ada saat-saat di mana ketika dia ketemu dengan orang, dia ngomong sama saya, tunggu ya, saya tahu itu. Dia lari ke mobil, anak saya yang kedua baru 3 minggu. Dia teriak, dia nangis di mobil, dia tidak tahu apa yang terjadi, dia ketakutan. Karena waktu itu kami juga menghadapi kakak ipar saya, yaitu kakaknya istri saya, sakit. Dan dulu sebelum jatuh sakit koma itu dia mengalami yang namanya bagian belakang ini spasm gitu ya, kayak ada aliran listrik. Istri saya waktu itu karena menyusui dia rasakan itu, dia ingat ciciknya, dia ingat kakaknya, dia nangis, dia sedih dan ketakutan itu muncul. Sampai ke dokter, sampai dokter bilang, Pastor, Bu Jess, you are all right, kamu tuh gak apa-apa. Tapi kalau kamu mau MRI karena untuk membuktikan saja, jadi harus dimasukkan mesin untuk lihat kepalanya. Dia bilang, ya sudah aku maulah. Mungkin ini yang bisa membuat aku lebih damai. Kita terus doa loh, kita puasa. Saya doa terus untuk kesembuhan. Dan beberapa kali saya pun bertanya, saya doakan orang sakit sembuh, saya doakan orang hamil, orang gak bisa hamil-hamil gitu kan ya. Saya doakan orang stroke sembuh. Tapi kenapa kok saya doakan istri saya tidak sembuh-sembuh? Kadang ketika Tuhan izinkan masalah, Anda harus tahu, Tuhan bukan ingin menjerumuskan engkau, tapi melalui masalah ada mujizat Tuhan yang engkau rasakan. Nah itu hajing, itu berarti setuju itu. Ya kan? Dan waktu istri saya ngalami itu di MRI, beneran tidak ada apa-apa. MRI sampai 2 kali. Karena dia merasa kok ada sesuatu. Sampai dia harus minum antidepresan. Kita nggak anti obat ya. Jangan Anda berkata, aku nggak mau obat. Tuhan juga bisa bekerja lewat obat. Tapi ini pengalaman kami. Dia minum antidepresi pun itu nggak hilang. Suatu hari saya surprisein dia. Anak saya sudah 2 bulan, 3 bulan. Kami mengalami itu hampir setengah tahun Bapak Ibu. Saya surprisein dia, saya ajak dia keluar kota. Saya belikan dia makanan yang paling enak. Jam 2 pagi muntah. Iya, muntah mana bisa dibikin makanan lagi kan gitu. Dokter harus datang jam 2 suntik dia. Dia stres gak karuan. Sampai dokter bilang, ya sudah kamu harus minum ini terus sampai sembuh. Saya persingkat saja ceritanya. Karena terlalu panjang kalau diceritakan. Suatu hari saya sedih sekali. Saya tetap khotbah loh. Kami tetap melayani Tuhan. Apalagi waktu gereja umurnya baru 3 tahun, 4 tahun kira-kira. Setiap minggu saya khotbah, setiap minggu hampir saya dan Pastor Kasen khotbah. Saya tidak pernah meninggalkan gereja. Sekarang pun saya jarang toh khotbah di tempat lain. Makanya Anda harus sarangio kepada pastormu. Ayo dong, sarangio. Gak bosen-bosen loh aku ketemu kamu. Kamu aja bosen mungkin ketemu aku. Siapa yang bosen katakan amin. Tak tumpangi tangan. Gak kena jebak kali ini. Dan waktu suatu hari sudah tidak ada jalan keluar. Ada satu pengharapan yang berkata, saya lihat dia tidur. Saya buktikan mujizat Tuhan itu kedaulatan Tuhan loh. Dulu saya kira gini, orang harus dengar dulu, baru dia bisa sembuh. Suatu hari saya dan Danar pernah KKR di lapangan. Orang tuli bisa dengar firman Tuhan enggak? Tidak bisa. Dua-duanya tuli. Tapi ketika saya katakan dalam nama Yesus ketulian pergi. Sembuh. Aneh ya. Tuhan kita lebih berkuasa dari pendengaran kita. Tuhan kita lebih berkuasa daripada kekuatan kita. Tuhan kita lebih hebat daripada semua yang kita bisa doakan dan lakukan. Dan sore itu ketika dia tertidur dengan lemas. Tuhan ajar saya gini sesuai dengan ayat tadi. Nama di atas segala nama. Sehingga nama apapun tunduk
di bawah nama Yesus. Berarti nama apa? Nama depresi, nama kekalahan, nama kepahitan, apapun nama dalam hidup sebutkan. Semua nama, apa itu? Perceraian, kegagalan, semua nama di bawah langit dan di bawah bumi dan di sorga, di langit apapun itu. Tunduk di bawah nama siapa? Yesus. Dan sore hari itu dia tidak dengar doa saya. Tuhan berbicara sangat kuat bilang, speak the name of Jesus. Makanya ada lagu berkata, I just wanna speak the name of Jesus. Aku mau perkatakan nama Yesus. Karena Alkitab berkata ketika engkau memperkatakan nama Yesus, segala sesuatu tata surya yang tidak beraturan pun menjadi beraturan. Artinya hubunganmu yang tidak beraturan pun, hidupmu yang tidak karuan pun akan beraturan ketika engkau menyebutkan nama Yesus. Dan sore itu saya tumpang tangan dia dengan lembut. Saya ngomongnya juga dengan lembut karena tidur aja buat dia susah. Saya bilang, I speak the name of Jesus into your situation. Aku perkatakan nama Yesus atas setiap situasi ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan tahu selama 6 bulan tidak ada satu detik pun lepas dari depresi. Selain ketika dia tidur pun susah. Ketika saya selesai berdoa, ketika dia bangun, hidupnya dipulihkan 180 derajat, depresi itu pergi. Tiba-tiba di saat ada nama di atas segala nama. Apa yang kau alami saat ini? Panggil nama Yesus. Sehingga Alkitab berkata, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Kristus. Dan bukan untuk manusia. Pertanyaan refleksi Anda boleh catat dan Anda boleh foto untuk semua live group di minggu ini. Tolong ini dibahas ya. Apakah kita benar-benar melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Kristus? Atau kita melakukannya hanya untuk manusia atau koneksi atau jaringan network kita yang baru? Ayo kita mau selamat itu sekali, bertobat. Lupa slogan kita? Amin. Selamat itu sekali, bertobat setiap hari. Kita perlu bertobat. Saya akan tutup dengan satu quote ini. Our hope is not found in a what, but in a who. Pengharapan kita tidak ditemukan kepada apa, terhadap barang ataupun popularitas ataupun pekerjaan, bahkan mungkin pelayanan. No. But our hope is found in a who. Pengharapan kita terdapat di dalam seorang pribadi. Dan pribadi itu namanya siapa? Kurang keras, pribadi itu namanya siapa? Kurang keras, pribadi itu namanya siapa? Mari yang percaya sama-sama bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.